Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah warga di Desa Mompang Julu, Kabupaten Mandailing Natal ludes terbakar ketika pemilik rumah tertidur lelap di malam hari. Sembilan pelaku kejahatan jalanan ditangkap aparat Polrestabes Medan beserta barang bukti. Angin puting beliung menerjang Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. 44 rumah dan sebuah gudang rusak. Kebakaran menimpa sebuah rumah di Desa Mompang Julu, Kabupaten Mandailing Natal pada Sabtu malam pekan lalu. Beruntung tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kebakaran menghanguskan satu unit rumah warga di saat warga sedang tertidur pulas pada Sabtu malam pekan lalu di Desa Mompang Julu, Kabupaten Mandailing Natal. Api berkobar ketika pemilik rumah sedang tertidur pulas. Ia pun terbangun dan kaget karena api sudah membakar sebagian bagian rumahnya. Korban dibantu warga berusaha memadamkan api. Namun tiupan angin yang kencang serta cuaca yang panas mengakibatkan seisi rumah habis terbakar. Tak ada barang yang bisa diselamatkan termasuk 2 unit sepeda motor. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Tiga. Dari malam, Bang? Ya. Nah, Itu kronologinya seperti apa, Bang? Kejadian apakah cepat begitu, Bang? Ya, cepat kali nggak bisa lagi apa-apa. Karena orang nggak ada kan. Nah, jadi ada nggak ini barang-barang yang bisa diselamatkan pas Nggak ada, Bang. ya. Itu penyebabnya api itu datang dari mana itu, Bang? Nggak tahu juga, kurang tahu kalau apinya kurang tahu. Tapi soalnya aku datang dari Lopo, dari Wabra. Pas aku datang ke sini udah api menyala. Menyala, Bang. Jadi untuk Nggak tahu penyebabnya, apakah koslet, apakah yang dibakar. itu saat ini belum tahu kita, Bang, ya. Ya, ya. Jadi untuk kerugian Abang, Bang, bisa ditaksir berapa? Ada berapa ratus juta ini, Bang? Kalau taksiran itu kira-kira 200-an lah. 200 juta, Bang, ya. Jadi untuk korban jiwa, Bang? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Mudah-mudahan nggak ada. Cuman nggak ada yang bisa yang diselamatkan dari dalam rumah, Bang, ya. Nah, Bang, untuk saat ini, Bang, keluarga kita sendiri, Bang, itu berarti di mengungsi lah, Bang, ya? Iya, ya. Udah dipindahkan ke rumah orang tua. Beruntung tak ada korban jiwa dan luka akibat peristiwa ini. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Polrestabes Medan mengungkap 7 kasus kejahatan jalanan yang terjadi pada awal bulan Juni hingga pertengahan Juli 2025. Petugas menangkap 9 orang tersangka, 3 orang diantaranya ditembak kakinya karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Meningkatnya laporan kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian sepeda motor di Kota Medan mendorong Polrestabes Medan melakukan penyelidikan. Akhirnya 9 orang tersangka ditangkap. 3 diantaranya dihadiahi timah panas karena berusaha melawan petugas saat dilakukan penangkapan. Dari 9 orang tersangka itu, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti kunci T yang digunakan untuk mencuri motor dan sebuah senjata tajam untuk mengancam korban. Laporkan bahwa pada awal Juni ini ada 7 laporan polisi terkait 3C, di mana 3 curas, kemudian 3 curah dan 1 curanmor. Sama untuk modus, baik curanmor ataupun curas, yaitu dengan menggunakan kunci T dan peralatan-peralatan lainnya yang sudah kita amankan, yaitu khusus untuk curanmor yaitu tetap menggunakan kunci T, kemudian untuk
modus di jalanan, yaitu dengan cara merampas dan dengan ancaman senjata tajam. Para tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Akibat perbuatannya itu, mereka terancam hukuman 5 hingga 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Petugas Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap seorang perampok becak motor milik seorang kakek penyandang disabilitas di kawasan Medan Labuhan, Kota Medan. Barang bukti becak motor sudah dijual pelaku. Seorang tersangka kasus perampokan becak motor milik kakek Muhammad Yatim yang berusia 80 tahun, seorang penyandang disabilitas, dikirim ke Mapolrestabes Medan setelah ditangkap di kediamannya di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan pada 10 Juli. Dari hasil penyelidikan petugas, tersangka Ferry Junaidi alias Sembrenget seorang diri nekat melakukan perampokan becak motor dengan cara berpura-pura menjadi penumpang becak, minta diantarkan dari depan makam pahlawan Jalan Sisingamangaraja ke daerah Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Di lokasi kejadian, dengan memanfaatkan suasana sepi, korban yang merupakan seorang kakek penyandang disabilitas dipaksa untuk turun dari kendaraannya. Korban kemudian ditinggalkan seorang diri oleh pelaku pada Sabtu malam 31 Mei. Dengan meminta bantuan warga, korban kemudian diantarkan ke kediamannya di kawasan Bromo, Kecamatan Medan Denai tanpa becak motor miliknya. Berdasarkan video yang viral dan laporan korban, polisi kemudian menangkap tersangka 1 bulan setelah kejadian di kediamannya di kawasan Martubung. Karena berusaha melawan saat ditangkap, polisi menghadiahi kaki kanan pelaku dengan timah panas. Antarkan ke Pulau Gayan, sampai Pulau Gayan, dia bilang ongkosnya berapa? Saya bilang 35. Sampai Pulau Gayan, terus langsung lagi ke Martubung. Sampai Martubung, saya bilang udah sampai Martubung, dia bilang belok kanan. Belok kanan itu kakek kurang tahu jalannya, dia yang meneruskan jalan, sangat itu jalannya. Belok sana, belok sini, belok sana, tempat yang sunyi itulah. Itu. Tapi di daerah Martubung? Ya. Di daerah Martubung, Ya, Martubung. Itu sampai ke tepi sungai? Belum sampai ke pajak, lewat pajak aja situ. Dapat perlakuan kasar atau gimana? Ya kakek, kalau lewat daerah situ kurang Maksudnya sama pelaku, sempat dikasarin? Oh enggak, cuma dibilang dan dia kan turun dari becak, dia turun dekati kakek, megang kakek turun tahu, becak mau bawa gitu. Ke suatu tempat, sebelum sampai ke suatu tempat, si tersangka ini mencoba untuk menghentikan karena di tempat sepi. Disitulah awal mula tindak pidana dari si tersangka ini mencoba merampas dan menakut-nakuti karena kakek sudah tidak berdaya dan sudah usia sehingga tidak ada perlawanan sama sekali. Setelah mendapatkan tersebut, tersangka mencoba untuk mengkaburkan barang bukti, yaitu barang tindak pidana, untuk dialihkan ke 480 yang saat ini sudah kita amankan. Karena ada selang beberapa saat untuk penangkapan, maka untuk barang bukti tidak utuh sepenuhnya, tapi sudah kita upayakan bahwa di hadapan kami barang bukti sudah kita dapatkan beserta 480. Akibat perbuatannya, tersangka yang dinyatakan positif narkoba itu terancam hukuman 7 tahun penjara. Salah satunya adalah Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.